Agoge adalah program pendidikan Sparta kuno yang melatih pemuda laki-laki dalam seni perang. Kata tersebut berarti membesarkan, dalam arti memelihara ternak sejak muda untuk tujuan tertentu. Program tersebut pertama kali dilembagakan oleh pembuat Undang-Undang Lycurgus, lahir sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, dan merupakan bagian integral dari kekuatan militer dan kekuasaan politik Sparta. Partisipasi laki-laki Sparta dalam agoge diucapkan ahgoge dalam bahasa Yunani kuno dan ahgeogeu dalam bahasa Inggris modern adalah wajib. Gadis-gadis Sparta tidak diizinkan untuk bergabung, tetapi dididik di rumah oleh ibu atau pelatih mereka. Anak laki-laki memasuki agoge pada usia 7 tahun dan lulus sekitar usia 30 tahun saat mereka diizinkan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga. Tujuan agoge adalah mengubah anak laki-laki menjadi prajurit Sparta, yang kesetiaannya ditujukan kepada negara dan saudara seperjuangan mereka, bukan keluarga mereka. Literasi dimasukkan dalam kurikulum, tetapi tidak sepenting pelatihan militer dan keterampilan bertahan hidup. Seperti di negara kota Yunani lainnya, hubungan homoerotik antara kandidat yang lebih tua dan yang lebih muda dianggap sebagai aspek alami dari pertumbuhan dan kedewasaan. Tetapi di Sparta, tampaknya didorong untuk menciptakan ikatan yang lebih erat antara para pria yang akhirnya akan bertugas di angkatan bersenjata. Agoge mencapai puncaknya selama periode klasik abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi dan dipuji sebagai bentuk pendidikan yang ideal oleh para filsuf Plato dan Aristoteles serta penulis Xenophon. Sejarawan kemudian, seperti Plutarch, lebih kritis terhadap program tersebut. Agoge secara bertahap mulai ditinggalkan dukungannya sejak abad ke-4 sebelum Masehi, meskipun beberapa bentuknya ada selama tahun-tahun awal Kekaisaran Romawi. Tanggal pasti berakhirnya agoge tidak diketahui, tetapi agoge tidak bertahan setelah penjarahan Sparta pada tahun 396 Masehi oleh Alaric I dari Visigoth. Bangsa Sparta menempati wilayah Peloponnesos di lembah Lakonia pada suatu waktu di abad ke-10 sebelum Masehi, dan kemudian menggusur penduduk asli, Perioikoi dan Helot, yang kemudian ditaklukkan. Menurut legenda, keluarga penguasa Sparta sekitar abad ke-9 sebelum Masehi terpecah belah karena ketidakpercayaan dan tipu daya, dan rakyatnya tidak memiliki panutan yang kuat dalam pemerintahan. Lycurgus adalah seorang pangeran Sparta yang kakak laki-lakinya telah meninggal, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Lycurgus adalah pewaris takhta berikutnya, tetapi turun takhta demi putra bayi saudaranya, dan untuk menghindari kecurigaan bahwa ia mungkin akan menyakiti anak itu untuk merebut kembali kekuasaan, ia meninggalkan Sparta. Ia dikatakan telah melakukan perjalanan pertama ke Kreta, kemudian melalui Asia Kecil, ke Mesir, dan banyak tempat lain untuk mempelajari hukum-hukum mereka dan merenungkan aspek-aspek terbaik dari masyarakat. Setelah beberapa tahun, ia dihubungi oleh orang-orang Sparta yang memintanya untuk kembali ke rumah. Keponakannya, Charilaus, jelas bukan orang terbaik untuk posisi raja, dan tampaknya telah terjadi beberapa kerusuhan sosial yang signifikan. Lycurgus kembali dengan konsep hukum baru yang akan dipelajari orang dengan menjalaninya dan tidak memerlukan bentuk tertulis, dan secara bertahap memenangkan kelas atas untuk visinya. Reformasi Lycurgus bersifat menyeluruh, mencakup setiap aspek kehidupan rakyat, dan seperti yang telah diamanatkannya sejak awal, tidak dituliskan. Hukum-hukum akan disimpan di hati rakyat, karena mereka akan tahu bahwa ajaran-ajaran ini akan menuntun pada masyarakat sebaik mungkin. Di antara reformasinya adalah penciptaan pendidikan formal dan pelatihan militer yang menjadi agoge. Sarjana Paul Cartledge menggambarkan agoge sebagai sistem pendidikan
pelatihan dan sosialisasi yang mengubah anak laki-laki menjadi pejuang yang reputasinya dalam hal disiplin, keberanian, dan keterampilan tidak tertandingi. Lycurgus mungkin merupakan tokoh mitologi. Tanggalnya disebutkan antara abad ke-9 dan ke-6 sebelum Masehi. Tetapi apakah ia adalah sejarah mitos? Program yang ia dirikan sebagai dasar pembentukan masyarakat Spartan dan kekuatan militer. Ketika anak-anak Sparta lahir, para tetua laki-laki dalam keluarga memutuskan apakah bayi tersebut layak untuk hidup dan dibesarkan. Menurut beberapa catatan, salah satu ujiannya adalah dengan menjatuhkan bayi ke dalam tong anggur. Dan jika menangis, ia dianggap terlalu lemah, tetapi ini mungkin tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Anak laki-laki dibesarkan terutama oleh ayah mereka hingga usia 7 tahun ketika mereka memasuki masa agoge dan dikenal sebagai paides, anak laki-laki. Komentar Cartledge. Antara usia 7 dan 18 tahun, anak laki-laki dan pemuda diorganisasikan dalam kelompok dan kawanan dan ditempatkan di bawah pengawasan orang Sparta dewasa muda. Mereka didorong untuk memutuskan ikatan eksklusif dengan keluarga kandung mereka sendiri dan menganggap semua orang Sparta seusia ayah mereka sebagai orang tua mereka. Selama 5 tahun pertama di agoge, antara usia 7 sampai 12 tahun, anak laki-laki diajarkan membaca dan menulis. Tetapi penekanan programnya adalah pada ajang ketahanan, kompetisi atletik, kecakapan militer, dan mengajar mereka untuk bertahan hidup dan mengalahkan yang lain. Plutarch menulis, mengenai membaca dan menulis, mereka hanya belajar secukupnya untuk memenuhi tugas mereka. Semua pelatihan lainnya dimaksudkan untuk membuat mereka menaati perintah dengan baik, bertahan dalam kesulitan, dan menang dalam pertempuran. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, latihan fisik mereka meningkat. Kepala mereka dicukur pendek, dan mereka terbiasa berjalan tanpa alas kaki dan bermain tanpa pakaian. Selama periode ini, anak-anak prajurit juga diajarkan untuk mencuri, terutama mencuri makanan, karena mereka hanya diberi sedikit makanan. Jika mereka berhasil, bahkan jika pencurian itu ketahuan, kemudian dan pelakunya jelas-jelas dicurigai, tidak ada hukuman yang diberikan. Jika mereka tertangkap, mereka dipukuli dengan keras. Plutarch mencatat, anak-anak lelaki itu menganggap pencurian mereka sebagai hal yang serius. Sehingga salah satu dari mereka, seperti yang diceritakan dalam cerita, yang membawa rubah muda, hasil curiannya di balik jubahnya, membiarkan binatang itu mencabik isi perutnya dengan gigi dan cakarnya, dan mati daripada pencuriannya diketahui. Dan bahkan cerita ini memperoleh kepercayaan dari apa yang dialami anak-anak muda mereka sekarang. Banyak di antara mereka yang telah kulihat meninggal di bawah cambukan di altar Artemis Orthia. Mencuri dianggap sebagai keterampilan bertahan hidup yang penting. Jadi bukan tindakan mencuri yang dihukum, melainkan kecerobohan yang ditunjukkan saat tertangkap. Pada tahap inisiasi, fokus program adalah menanamkan keterampilan penting yang memungkinkan seseorang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menaklukkan. Anak-anak laki-laki harus benar-benar membuat tempat tidur mereka sendiri atau membangunnya dari alang-alang kasar yang tumbuh di tepi sungai, yang harus mereka patahkan dengan tangan tanpa menggunakan pisau. Tindakan atau perilaku rutin apapun yang dianggap membuang-buang waktu tidak dianjurkan, dan ini berlaku bahkan pada cara seseorang berbicara. Istilah modern lakonik, yang berarti mengungkapkan banyak hal dalam beberapa kata, berasal dari Lakonia, rumah bagi orang Sparta. Para pemuda diajarkan untuk memadatkan ucapan mereka untuk memberikan makna dan kekuatan maksimum dalam kata-kata sesedikit mungkin. Contoh paling terkenal dari hal ini adalah kisah Philip II dari Makedonia yang mengirim ancaman, "Jika saya memasuki Lakonia dengan pasukan saya dengan sukses, saya akan menghancurkan Sparta
hingga rata dengan tanah yang dijawab oleh orang Sparta. Jika pelatihan berbicara berlanjut pada masa transisi, ketika seseorang dikenal sebagai paidiskoi, anak laki-laki yang lebih besar, pada usia sekitar 12 tahun, Plutark menulis, ketika anak-anak lelaki mencapai usia ini, mereka disenangi oleh para pecinta dari kalangan pemuda terhormat. Para lelaki tua juga mengawasi mereka dengan ketat, datang lebih sering ke tempat-tempat latihan mereka, dan mengamati pertandingan kekuatan dan kecerdasan mereka, tidak sepintas lalu, tetapi dengan gagasan bahwa mereka semua dalam arti tertentu adalah ayah, guru, dan pengawas bagi semua anak lelaki. Dengan cara ini, pada setiap waktu yang tepat dan di setiap tempat, anak lelaki yang berbuat salah memiliki seseorang untuk menegur dan menghukumnya. Plutark menyamakan hubungan para kekasih muda dengan model klasik negara kota Yunani lainnya, di mana seorang pria yang lebih tua, Erastes, kekasih, menyemangati dan mengasuh pria yang lebih muda, Eromenos, kekasih. Dalam konteks program Agoge, hubungan semacam ini dianggap juga mempererat ikatan antara siswa yang lebih muda dan yang lebih tua, yang menganggap diri mereka sendiri dan dianggap oleh orang lain sebagai putra dari ayah yang sama, negara. Komentar Cartledge. Salah satu contoh mencolok dari ayah pengganti atau yang tergeser ini adalah institusi pederasti yang diritualkan. Setelah berusia 12 tahun, setiap remaja Sparta diharapkan untuk menerima seorang pejuang dewasa muda sebagai kekasihnya. Istilah tenis Sparta untuk pasangan senior yang aktif adalah inspirer, sedangkan pasangan junior dikenal sebagai herer. Hubungan itu mungkin seksual, tetapi seks bukanlah satu-satunya atau bahkan selalu menjadi objek utama. Akan tetapi, Xenophon menyangkal adanya unsur seksual dalam hubungan anak laki-laki dalam Agoge. Meskipun seorang Athena, Xenophon adalah teman Sparta dan pada kenyataannya mengabdi pada negara sebagai tentara bayaran. Kedua putranya dididik dalam program Agoge dan ia berpendapat bahwa tidak ada unsur homoerotik sama sekali dalam hubungan tersebut. Dalam The Polity of the Athenians and the Lacedaemonians, ia menulis, hubungan antara kekasih dan yang dicintai dalam Agoge bagaikan hubungan antara orang tua dan anak, atau antara saudara laki-laki dan saudara laki-laki, di mana nafsu duniawi tidak ada. Akan tetapi, kenyataan bahwa hal ini hampir tidak dipercaya di beberapa tempat tidak mengejutkan saya, mengingat di banyak negara, hukum tidak menentang keinginan yang dimaksud. Dengan kata lain, karena negara kota lain menganggap hubungan seksual antara pria yang lebih tua dan lebih muda adalah wajar, mereka menganggap hal yang sama terjadi pada Sparta. Tetapi, Xenophon mengklaim model Sparta berbeda dari yang lain. Sebelumnya, dalam bagian yang sama, ia mencatat bahwa Lycurgus menciptakan sistem dengan Agoge-nya yang tidak seperti yang lain dan hanya mendorong hubungan yang memperkaya jiwa, bukan yang memuaskan nafsu tubuh. Akan tetapi, masalah dengan klaim Xenophon adalah bahwa hubungan antara kekasih dan yang dicintai, dimanapun, dimaksudkan untuk memperkaya jiwa, dan hubungan yang dijalani semata-mata untuk kepuasan seksual tidak disetujui di Yunani pada umumnya. Jadi Sparta bukanlah kasus yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin saja Xenophon salah meskipun ia sering dikutip oleh para penulis modern yang mengklaim tidak ada hubungan homoerotik di antara para kandidat Agoge. Setelah tahap transisi, para siswa dikenal sebagai hebontes, pemuda, dan berada di bawah pengawasan seorang paidonomos, penggembala anak laki-laki. Plutark menulis, di bawah arahan paidonomo, anak-anak laki-laki di beberapa perusahaan mereka menempatkan diri mereka di bawah komando yang paling bijaksana
dan suka berperang dari apa yang disebut Airens. Ini adalah nama yang diberikan kepada mereka yang telah selama 2 tahun keluar dari kelas anak laki-laki. Dan Melairens atau calon Airens adalah nama untuk anak laki-laki tertua. Airen ini kemudian seorang pemuda berusia 20 tahun memerintahkan bawahannya dalam pertempuran pura-pura mereka. Dan di dalam ruangan membuat mereka melayaninya saat makan. Dia menugaskan yang lebih besar untuk mengambil kayu dan yang lebih kecil untuk mengambil tanaman. Dan mereka mencuri apa yang mereka ambil. Beberapa dari mereka memasuki taman dan yang lainnya menyelinap dengan sangat licik dan hati-hati ke dalam kekacauan umum para pria. Tetapi jika seorang anak laki-laki tertangkap mencuri, dia akan dicambuk dengan keras sebagai pencuri yang ceroboh dan tidak terampil. Para Paidonomo ditunjuk oleh para efor, pengawas kota, yang merupakan pejabat terpilih yang disumpah untuk menegakkan hukum Sparta dan bahkan diberi wewenang untuk menantang raja yang sedang berkuasa jika ia tidak melakukan hal yang sama. Para efor termasuk di antara orang-orang tua yang mengawasi hukuman yang diberikan kepada anak laki-laki yang lebih muda oleh orang tua mereka. Mereka tidak akan campur tangan saat hukuman dijatuhkan, tetapi setelah itu mereka akan menilai apakah hukuman itu berlebihan atau terlalu ringan. Para Paidonomo akan belajar dari para efor apa yang merupakan hukuman yang berlebihan atau ringan dan seringkali menjadi pengawas hukuman. Tampaknya mungkin saja semua anak laki-laki makan bersama selama agoge. Tetapi pada usia dewasa, seseorang harus dipilih untuk bergabung dalam kelompok makan tertentu yang juga dikenal sebagai tenda bersama. Suskania. Ada banyak kelompok makan yang berbeda dan sangat penting bagi seorang pemuda untuk dipilih menjadi salah satu kelompok makan tersebut. Cartledge mencatat, pemilihan umum bersifat kompetitif. Satu suara tidak saja sudah cukup untuk membuat seorang kandidat ditolak. Beberapa acara makan malam tentu saja lebih eksklusif dan diinginkan daripada yang lain. Tidak ada yang lebih eksklusif daripada acara makan malam kerajaan, di mana kedua raja makan malam bersama dengan para pembantu pilihan mereka saat berada di Sparta. Kegagalan untuk mengamankan pemilihan dalam acara makan malam apapun sama saja dengan pengucilan dari badan warga negara Sparta dan mungkin juga dari angkatan bersenjata. Setelah pemilihan untuk sebuah mes dipastikan, semua pria di mes itu makan bersama-sama. Satu-satunya alasan untuk tidak hadir adalah berpartisipasi dalam ritual keagamaan atau ekspedisi berburu. Baik mereka berada di Sparta atau ditugaskan di tempat lain, setiap pria di mes itu diharuskan membawa makanan untuk dibagikan bersama. Dan karenanya, jelas harus hadir. Makanan utama diadakan setelah gelap, dan tidak ada obor yang diizinkan untuk menerangi jalan menuju atau dari aula mes untuk mendorong keterampilan para pria dalam menjelajahi medan dalam kegelapan. Dan dengan demikian, memungkinkan mereka untuk berkumpul dan makan saat berada di lapangan tanpa memberitahu pasukan lawan tentang lokasi mereka. Selama periode akhir agoge ini, seorang pria boleh menikah, tetapi kebanyakan tidak menikah sampai mereka lulus pada usia 30 tahun. Setelah menikah, mereka dapat memulai sebuah keluarga, tetapi tetap diharapkan untuk makan bersama dengan anggota keluarga mereka. Para wanita Sparta juga makan bersama, terpisah dari para pria. Para wanita memiliki lingkup pengaruh dan kekuasaan mereka sendiri, tetapi tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam aspek apapun dalam peperangan Yunani. Bagi orang Sparta, wanita memiliki tanggung jawab yang paling penting, melahirkan prajurit. Anak perempuan yang sehat juga menjadi prioritas, karena mereka pada akhirnya diharapkan untuk memiliki anak sendiri. Sementara anak laki-laki menjalani program agoge, anak perempuan dibesarkan oleh ibu mereka
atau oleh pembantu yang dipercaya. Tetapi, tidak seperti di negara kota lain seperti Athena, mereka tidak belajar cara memintal, menenun, atau membersihkan rumah. Anak perempuan Spartan mengikuti rutinitas kebugaran fisik yang sama seperti anak laki-laki ketika masih muda, bahkan berlatih bersama mereka pada awalnya, dan kemudian dididik dalam membaca, menulis, dan musike. Musik, istilah yang mencakup menyanyi, menari, memainkan alat musik, dan mengarang puisi. Anak perempuan Spartan juga terlibat dalam sejumlah olahraga termasuk tinju, gulat, lempar cakram dan lembing, menunggang kuda, dan lomba lari. Mereka tidak perlu belajar menjahit atau menenun karena pekerjaan kasar di Sparta ditangani oleh para helot. Meskipun seorang wanita Sparta tidak banyak terlibat dalam pengasuhan anak laki-laki mereka sehari-hari, anak laki-laki tetap diharapkan untuk mengakui dan menghormati ibu mereka melalui pertunjukan keberanian, keterampilan, dan kemenangan militer. Plutarch dan sejarawan kuno lainnya melaporkan ibu-ibu Sparta membunuh anak laki-laki dewasa mereka yang melarikan diri dari pertempuran atau dengan cara apapun menunjukkan tanda-tanda pengecut. Memikirkan diri sendiri dan apa yang diinginkan seseorang dianggap tidak hanya egois dan lemah, tetapi juga pengkhianatan, karena seseorang telah menempatkan keinginannya sendiri di atas kebaikan negara. Plutarch menulis, pelatihan orang Sparta berlangsung hingga mereka dewasa. Tidak seorang pun diizinkan hidup sesuka hatinya. Tetapi di kota mereka, seperti di perkemahan militer, mereka selalu memiliki aturan dan pekerjaan yang ditentukan dalam pelayanan publik. Dengan mempertimbangkan bahwa mereka sepenuhnya milik negara dan bukan milik mereka sendiri, mengawasi anak-anak laki-laki jika tidak ada tugas lain yang dibebankan kepada mereka, dan mengajari mereka sesuatu yang berguna, atau mempelajarinya sendiri dari orang yang lebih tua. Pemahaman bahwa hidup seseorang bukanlah miliknya sendiri untuk dilakukan sesuka hatinya, tetapi milik negara yang telah memberikan kehidupan itu ditanamkan bagi wanita melalui contoh-contoh dari ibu mereka dan perwalian mereka, dan bagi pria melalui program pelatihan Spartan dari Agoge. Agog pada periode klasik terus menghasilkan prajurit elitnya hingga 371. Sebelum Masehi, ketika Sparta dikalahkan oleh Thebes pada pertempuran Leuctra, dan masih berlanjut dalam beberapa bentuk hingga 396 Masehi ketika Sparta dipecat dan jatuh ke tangan Raja Visigoth Alaric. Warisan program tersebut tetap hidup, bagaimanapun dalam reputasi prajurit Spartan sebagai anggota pasukan tempur terbesar Yunani kuno yang, untuk sementara waktu, tampaknya tak terkalahkan